Halo teman-teman kelas 9, besok kalian mau ujian akhir semester matematika. Video ini cocok banget buat kalian. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang mungkin saja keluar pada saat besok kalian ujian akhir semester matematika semester 1. Di video kali ini akan berisikan yang pertama bilangan berpangkat dan bilangan akar, yang kedua akan berisikan tentang persamaan kuadrat, yang ketiga berisikan fungsi kuadrat, yang terakhir berisikan transformasi geometri. Nanti kakak juga akan taruh link di bawah di deskripsi buat masing-masing topik di mana teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai videonya yang terakhir. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legroles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legroles. Selamat bergabung. Di soal yang pertama ini kita punya bilangan berpangkat negatif dan kita disuruh mencari nilai dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 2. Kalau kita lihat di sini bentuknya bukan lagi 2 dan 4 gitu ya. Artinya ini dihitung manual ya. 2 pangkat negatif 3 menggunakan sifat dari bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 ya. Pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif, ditambah 1/4 pangkat 2. Tinggal hitung aja, kita punya 1/8 ditambah 1/16, berarti disamakan penyebut menjadi 16. Di sini kakak punya 2 ditambah 1/16, berarti jawabannya adalah 3/16, jawabannya adalah yang D. Gampang ya soal pertama ya. Soal yang kedua, di sini kita punya pemangkatan ya, pemangkatan dari bilangan berpangkat. Gampang ya, kalau pemangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal dikalikan. Artinya kakak punya 5 pangkat negatif 2 dikali pangkat negatif 4, jadinya 5 pangkat 8. Jawabannya adalah yang A. Nomor 2 juga gampang. Sekarang kita coba nomor 3. Di sini ada perkalian pembagian, juga ada pemangkatan. Nah teman-teman, di sini bisa kita jadikan satu terlebih dahulu ya. Yang atas, bawah sama bawah kita akan kerjakan terlebih dahulu, terakhir baru kita pangkatkan negatif 1. Nah, kita lihat di sini A pangkat 3 dibagi A pangkat 1, kita akan punya A pangkat 3 dikurang 1, dikalikan B pangkat negatif 2 dikurang pangkat negatif 4 ya, karena kalau pembagian bilangan berpangkat, pangkat dari bilangan itu dikurangkan. Berarti kakak punya di sini A pangkat 2 dikalikan B pangkat, nah ini negatif 2 ditambah 4 jadinya 2 ya, B pangkat 2. Kita punya pangkat min 1. Nah berarti ini pangkat min 1 buat semua menjadinya 1 per A B pangkat 2. Atau bisa juga ditulis sebagai 1 per AB pangkat 2. Berarti jawaban dari yang ini adalah yang A ya. Nomor 3 juga nggak terlalu sulit. Sekarang kita coba nomor 4. Nah ini adalah hasil dari bilangan berpangkat pecahan ya, atau bilangan akar sebetulnya. Nah, ini sudah tidak sulit teman-teman. Kalau kita lihat nggak perlu dijadikan akar, kita lihat di sini kita punya 8. 8 adalah 2 pangkat 3. 8 katanya dipangkatkan 2/3. Nah, kita bikin seperti ini ya. Jadi nggak perlu buru-buru dijadikan bilangan akar. Biarkan saja. Siapa tahu nanti bilangan ini bisa menjadi bilangan berpangkat positif atau berpangkat negatif, bukan berpangkat pecahan. Ditambah, di sini kita punya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Dipangkatkan 3/2. Bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Nah, ini dikalikan ya. Ditambah 3 pangkat 2 dikalikan 3/2. Berarti boleh dicoret. Berarti kita di sini punya 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Berarti di sini kita punya 4 ditambah 27. Berarti jawabannya 31. Itu adalah yang A. Tidak sulit, sekarang kita coba soal nomor 5. Nah, di sini ada sebuah soal. Wah, ini kayaknya sulit ya, tapi sebetulnya nggak sulit juga sih. 1000 pangkat 0 ditambah 100 pangkat 0 ditambah 10 pangkat 0 tambah 1 pangkat 0. Kelihatannya sulit karena ada banyak, kemudian dipangkatin. Wah, jangan-jangan hasilnya besar banget ya. Ternyata enggak nih. Ingat sifat dari bilangan berpangkat, segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti 1000 dipangkatkan 0, 1. Tambah 100 dipangkatkan 0 juga 1, tambah 10 dipangkatkan 0 juga 1, ditambah ini juga 1. Berarti jawabannya 4 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini kita belajar sekarang bilangan akar ya. Nah, bilangan akar ini tidak bisa dikurangkan atau dijumlahkan kalau di bawah akarnya berbeda. Supaya bisa dijumlahkan harus sama. Contohnya akar 3 ditambah 3 akar 3, ini misalkan 2 ya. Jadi 5 akar 3. Kalau nggak ada apa-apa,
Artinya kita punya ini 1 sama 1. Berarti kita punya 2 akar 3. Kalau seperti ini gimana Kak? 108 dan 48. Berarti harus disederhanakan terlebih dahulu. 108 kalau kita cari perkalian faktor primanya, ya ini dibagi 2 jadi 54, dibagi 2 jadi 27, dibagi 3 jadi 9, ini 3 sama 3 ya. Berarti akar 108 itu adalah akar dari 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Berarti yang bisa keluar dari akar, si 2 pangkat 2 ya, keluar dari akar pangkat 2 ya ini. Ini kalau nggak ada apa-apa selalu akar pangkat 2. Berarti tinggal 2 pangkat 1. Akar, ini 3 pangkat 3 nggak bisa keluar semua. Cuma bisa keluar 2 ya. Berarti di sini dikali 3, dalam masih ada 3 pangkat 1. Atau di sini kita punya berarti 6 akar 3 ya. Disimpan dulu. Sekarang si 48 juga kita kerjakan hal yang sama. Kita bagi 2 jadi 24. Kita bagi 2 jadi 12. Kita bagi 2 lagi jadi 6. Kita bagi 2 lagi jadi 3. Artinya akar 48 adalah akar dari 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, yang ini nggak bisa keluar nih. 3 pangkat 1. Yang 2 pangkat 4 bisa keluar ya. Jadi 2 pangkat 2 ya. Tinggal dibagi 4 dibagi 2. Dikalikan akar 3. Berarti kita punya 4 akar 3. Berarti sekarang di soalnya kita akan punya 3 dikalikan 6 akar 3 ya. Ini akar 103 akar 108. Kurang 2 dikalikan 4 akar 3. Berarti kita punya 18 akar 3. Dikurang 8 akar 3. Kita punya 10 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 6 juga nggak sulit. Sekarang kita coba soal nomor 7. Di sini adalah bentuk akar dari A pangkat B bagi C. Nah, ini ternyata bilangan berpangkat pecahan itu bisa berubah menjadi bilangan akar. Nah, ini kalau kita lihat A, maka kalau pangkat ini ya, si pembilangnya ada di dalam. Kemudian si penyebutnya itu ada di luar. Sehingga jawaban yang betul itu adalah yang C. Gitu ya. Ini nggak sulit juga. Sekarang kita coba sedikit tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar itu adalah kita tidak mau nih suatu pecahan penyebutnya berupa akar. Atau di dalam akar kita punya suatu pecahan. Nah, ini nggak mau. Supaya bisa menjadi bentuk yang rasional, maka kita harus merasionalkan. Gimana cara merasionalkannya? Kita punya 8 akar dibagi akar 6. Maka kita akan kalikan akar 6 per akar 6. Kenapa dikalikannya akar 6 per akar 6, Kak? Supaya yang bawah itu menjadi akar 6 dikuadratkan. Yang atas kan 8 dikali akar 6. Yang bawah ketika dikuadratkan, maka kita akan punya di sini adalah 6. Nah, jadi tujuannya adalah menghilangkan tanda akar yang ada di bawahnya. Kalau yang ini berarti tinggal dikali 2 per 2. Supaya apa? Supaya kita punya akar 2 per 4. Berarti 4-nya bisa keluar dari tanda akar menjadi setengah akar 2. Kembali yang ini berarti ini bisa disederhanakan dibagi 2 jadi 3. Ini jadi 4. Maka nanti jawabannya 4 per 3 akar 6. Berarti nanti jawabannya adalah yang A. Kakak tambahkan sedikit nanti kalau teman-teman ketemu bentuk misalkan 3 dibagi akar 3 ditambah 5. Nah ini nanti merasionalkannya teman-teman bisa pakai akar 3 kurang 5 dibagi akar 3 kurang 5. Jadi tandanya ini berubah dari positif jadi negatif. Supaya apa? Supaya ini menjadi bentuk perkalian istimewa aljabar. Nah ini dikalikannya seperti ini. Dibagi nanti akan jadi akar 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah jadi bagus ya yang bawahnya. Jadi yang atas jadi 3 akar 3 dikurang 15 dibagi ini 3 dikurang 25. Berarti 3 dikurang 15 dibagi 3 akar 3 ya. Dibagi ini negatif 21. Nah seperti ini merasionalkannya. Lanjut ke soal berikutnya. Wah ini kita sudah masuk ke soal mengenai fungsi kuadrat. Himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 18 sama dengan 0 itu berapa? Nah ini kalau diselesaikan yang namanya fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat di sini artinya nanti dia akan punya 2 penyelesaian. Penyelesaian artinya nilai x yang memenuhi persamaan ini ya. Kalau yang ini berarti, nah ini kalau seperti ini persamaannya boleh disederhanakan, boleh dibagi 2 ya. Tapi nggak boleh dibagi x, nggak boleh hilang x-nya. Maka x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah ini adalah bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat. Ini ketika difaktorkan menjadi a plus b dikalikan a min b gitu ya. Berarti ketika difaktorkan akan menjadi x plus 3 dikalikan x min 3 sama dengan 0.
Berarti bisa di sini X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 3 yang sama dengan 0. Berarti X-nya bisa negatif 3, X-nya bisa 3. Berarti untuk himpunan besarnya adalah 3, negatif 3, yaitu yang C. Masih gampang, sekarang kita ke soal nomor 10. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan ini, maka berapa nilai dari alfa dan alfa dikalikan beta gitu ya. Nah, ternyata kalau di sini ya kita punya suatu persamaan, bentuk umumnya pertama-tama ada seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Artinya dari sini kita tahu nilai a-nya 1, nilai b-nya negatif 2, dan nilai c-nya negatif 5. Buat apa bentuk ini? Buat mencari nilai dari alfa kali beta. Nanti teman-teman akan punya dua bentuk dasar. Yang pertama alfa tambah beta, ini adalah min B dibagi A, dan untuk alfa dikalikan beta ini adalah C dibagi A. Sehingga kalau ditanya alfa kali beta tinggal pakai ini C dibagi sama A. Berarti kita punya negatif 5 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah negatif 5 atau yang A. Nah, sekarang kita coba cek soal nomor 11. Nah, di sini kita disuruh mencari persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar. Oke, kalau persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar, dia akan memiliki bentuk x kuadrat, ya, ditambah 2 dikali a dikalikan x ditambah a kuadrat sama dengan 0. Nah, ini boleh negatif, tetapi yang belakang harus positif, ya. Misalnya, kalau kita punya di sini x kuadrat, kemudian kita mau di sini a-nya adalah 2 dikuadratkan. Nah, berarti nanti di sini bisa plus minus 2 kali 2 dikalikan x sama dengan 0. Berarti bisa x kuadrat plus 4x tambah 4 atau x kuadrat min 4x tambah 4 sama dengan 0. Itu akan menghasilkan persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar gitu ya. Nah, akar kembar ini, jadi kalau kita lihat bentuknya, bisa kita selidiki. Nah, berarti yang ini nggak mungkin. Yang pertama itu akan memiliki akar yang berlainan tanda ya. Ini akan punya akar X1-nya adalah 5 dan X2-nya itu adalah negatif 5. Nah, kenapa bentuk ini itu bisa memiliki akar kembar ya? Karena ini ketika difaktorkan nanti akan menjadi X plus minus A dikuadratkan sama dengan 0 ya. Jadi ada 2 ya dikuadratkan. Bisa X plus A dikuadrat, bisa X min A dikuadrat sama dengan 0. Jadi akarnya cuma ada 1 ya, dua-duanya X1 dan X2-nya itu 1. Berarti kalau kita lihat di sini, sekali lagi yang A nggak mungkin, yang B juga nggak mungkin, yang D juga nggak mungkin. Kenapa? Karena di belakangnya bukan bentuk kuadrat ya, ini belakangnya harus bentuk kuadrat. Sehingga kita nanti dapat jawabannya adalah yang C. Kak, gimana kalau misalkan nih bukan X kuadrat tapi 2X kuadrat gitu ya, gimana cara menyelidikinya? Nah, cara menyelidikinya sebetulnya teman-teman juga bisa pakai diskriminannya ya, di mana B kuadrat min 4AC-nya itu harus bernilai 0 ya, baru nanti kita mempunyai persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar. Kita langsung coba ke soal nomor 12. Di sini ditanya persamaan yang memiliki akar rasional. Nah, ini nggak mau kita harus periksa satu persatu menggunakan diskriminan. Tadi kita punya ya, diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4 dikalikan A dikalikan C. Untuk persamaan yang pertama, diskriminannya adalah B kuadrat kurang 4 dikalikan A dikalikan C. B-nya adalah plus 2, berarti 2 kuadrat kurang 4 kalikan A-nya 1, C-nya min 1. Berarti kakak punya 4 ditambah 4, kita punya 8. Yang kedua kita juga hitung. Nah, di sini kita punya D sama dengan B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C. Berarti B-nya di sini adalah negatif 2 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 1. Kita punya di sini adalah 4 kurang 4, berarti 0. Nah ya, nanti kita simpan. Kita akan lihat apa artinya ya. Yang ketiga, nah, berarti sama ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah di sini negatif 1 dikuadratkan dikurang 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan 2. Berarti 1 dikurang 8 kita punya negatif 7. Dan yang keempat, kita punya D sama dengan, kakak pakai yang biru ya, B kuadrat min 4AC. B-nya negatif 3, negatif 3 kuadrat min 4 dikalikan A 1 dikalikan C 2. Berarti kita punya 9 dikurang 8 yaitu 1. Nah,
Kalau kita melihat memiliki akar rasional. Memiliki akar rasional berarti memiliki nilai D lebih besar dari 0. Ya, ini akarnya rasional. Ya, ada dua akar rasional. Kalau D nilainya sama dengan 0, kita punya dua akar kembar. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Dan kalau D-nya lebih kecil dari 0, ini tidak memiliki akar. Nah, memiliki akar. Berarti kalau kita lihat yang rasional itu berarti yang 1 dan yang 4. Berarti di sini di pilihan nggak ada ya, karena yang rasional itu harusnya si 1 dan 4 ya. Berarti ini 1 dan 4 ya. Kalau yang D tidak memiliki kalau yang C yang 3 tidak memiliki akar nih karena negatif 7. Lanjut ke soal nomor 13. Ini kita mau bikin suatu persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya sama dengan 2 kali akar-akar persamaan ini. Berarti di sini kita mau bikin persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sama dengan 2 kali akar persamaan kuadrat lama, yaitu yang ini ya. Kalau seperti ini kakak biasa mengajarkan, kita coba pisahkan sedikit ya antara yang lama dan juga antara yang baru ya. Buat apa? Nanti kita akan lihat. Yang lama kakak misalkan punya X1 dan kakak punya X2 ya. Yang lama ini yang baru ya. Yang lama kita punya 3X kuadrat kurang 5X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini berarti nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah min 5 dan nilai C-nya adalah negatif 2. Kakak anggap yang lama itu kita punya alfa dan kita punya beta. Nah, dari yang lama kita cari dulu nih alfa ditambah beta itu berapa? Berarti min B dibagi A. Berarti ini adalah min dari min 5 dibagi dengan 3. Berarti kita punya 5/3. Sedangkan untuk alfa dikali betanya berarti nanti kita punya di sini C dibagi A. Berarti kita akan punya itu min 2 dibagi 3 ya. Berarti minus 2/3. Nah, apa hubungannya sama yang baru? Katanya baru si X1 dan X2-nya ini misalkan 2 kali alfa, yang ini 2 kali beta. Jadi 2 kali akar-akar yang lama gitu ya. Jadi 2 kali alfa dan 2 kali beta. Nanti di yang baru ini kita juga akan hitung ya untuk X1 ditambah X2. Nah, X1 tambah X2 kan 2 alfa ditambah 2 beta. Atau 2 dalam kurung alfa tambah beta. Berarti kita punya 2 dikali. Kita udah punya nih alfa tambah betanya adalah 5/3. Berarti kita punya di sini adalah 10/3. Kemudian kita juga akan cari untuk nilai alfa X1 dikalikan X2 ya. Berarti 2 alfa dikalikan 2 beta. Atau kita punya 4 dikalikan alfa dikalikan beta. Berarti ini 4 dikalikan negatif 2/3. Berarti negatif 8/3. Buat apa sih dicari? Karena untuk menyusun suatu persamaan baru, nanti rumusnya itu adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, nilai X1 tambah X2-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Yaitu di sini kita punya 10/3 dikalikan X ditambah X1 kali X2-nya negatif 8/3 sama dengan 0. Berarti kita kalikan 3 ya. Berarti nanti kita punya 3X kuadrat dikurang 10X dikurang 8 sama dengan 0. Maka nanti jawabannya itu adalah yang B. Jadi gitu ya untuk membuat persamaan kuadrat baru yang punya relasi akar-akar itu berapa kali persamaan kuadrat yang lama, atau misalkan berkebalikan, berlawanan tanda dan sebagainya pakai cara seperti ini. Lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14 diketahui kurva fungsi f(x) 2x kuadrat tambah x tambah c melalui titik 1, negatif 12. Kurva memotong sumbu x di mana? Nah, untuk mencari tahu kurva memotong sumbu x di mana, kita harus bisa memfaktorkan si fungsi kuadrat ini. Artinya, kita harus cari tahu nilai c-nya berapa. Cari tahu nilai c dari mana? Dari sini. Di sini kita punya nilai x-nya. Ini nilai y itu adalah nilai fx-nya. Berarti kalau kita lihat ke sini, berarti fx-nya negatif 12. 2 dikalikan 1 kuadrat tambah 1 ditambah c ya. X-nya diganti 1. Berarti di sini negatif 12 sama dengan 2 ditambah 1 ditambah C ya. Berarti negatif 12 sama dengan 3 ditambah C. Dan C-nya negatif 12 dikurang 3 atau negatif 15. Nah, kalau sudah berarti kita punya
persamaan fungsi kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 15. Nah, dia akan memotong sumbu x di mana kalau nilai y-nya sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 15. Artinya kita mau memfaktorkan ini. Gimana cara faktorinnya? Kita kalikan dulu nih. 2 dikalikan negatif 15 kita punya negatif 30. Berapa? Dikali berapa hasilnya? Negatif 30. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 1. Positif 1 dari mana? Dari sini. 30-nya kita cari tuh berapa kali berapa ya. Bisa 1 kali 30, bisa 2 kali 15, bisa 3 kali 10, bisa juga 5 kali 6. Kayaknya yang mungkin untuk menghasilkan 1 adalah 5 kali 6 ya. Yaitu 6 ditambah negatif 5. Sekarang kita coba perkaliannya ya. 6 dikali negatif 5 sudah betul negatif 30. Berarti kita punya 6 dan negatif 5 hasil dari pemfaktorannya. Nulisnya gimana kak? Nulisnya kita tulis 2x sama dengan 0 dibagi dengan 2 ya. Jadi kalau depannya 2, 2. Tinggal masukin ditambah 6 dikurang 5. Maka kita tinggal coret yang ini aja. Ini x jadinya ditambah 3. Yang ini nggak perlu dicoret kak? Nggak perlu gitu ya. Karena ini perkalian jadi salah satu aja. Maka nanti kita akan punya untuk hasilnya itu adalah x tambah 3 dikalikan 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti bisa x tambah 3 yang 0 atau 2x kurang 5 yang 0. Berarti bisa x-nya min 3. Di sini bisa 2x sama dengan 5. X-nya adalah 5 dibagi 2. Berarti titik potong dengan sumbu x-nya bisa min 3,0. Di sini kita bisa 5/2,0. Kalau kita lihat di sini berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, karena yang lain kebalik ya. Ini bukan 3, ini bukan 2/5 tapi harus 5/2, ini ada negatifnya. Sekarang kita coba soal nomor 15. Di antara kurva berikut yang memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah ini gampang. Kalau memotong sumbu Y di atas sumbu X, kalian cukup lihat nilai dari C. C itu yang mana? Ingat, suatu fungsi kuadrat bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C. Jadi C-nya doang yang dilihat. Ini min 3 berarti dia memotong sumbu Y di min 3. Nah kalau min 3 berarti di bawah ya. Ini min 2 artinya dia memotong sumbu Y di negatif 2. Ini positif 5 berarti memotong sumbu Y di 5. Nah nih 5 di atas sumbu X berarti jawabannya adalah yang C. Ternyata semudah itu ya. Sekarang kita cek di sini kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 itu yang mana ya? Jawabannya yang mana nih kurvanya? Kita sebetulnya bisa saja tidak perlu menghitung karena di sini kita lihat semuanya sudah ada titik potong dengan sumbu x-nya yaitu min 1 dan 3, bisa 1, 3, bisa min 1,3, bisa min 3 dan 1. Kita bisa menyelidiki dari koefisien-koefisiennya. Kakak akan ajarkan itu supaya lebih cepat. Ingat bentuk dari fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai A itu akan menentukan fungsinya membuka ke atas atau ke bawah. Kalau A-nya positif, dia akan bukanya seperti ini. Kalau A-nya negatif, dia akan bukanya ke sini. Kalau kita lihat di sini untuk nilai A-nya adalah positif 1. Berarti nggak mungkin buka ke bawah, berarti ini tidak mungkin. Kemudian untuk nilai C. Nah, nilai C-nya seperti yang tadi ya. Kalau positif berarti dia potongnya di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X. Nah, kalau negatif berarti dia potongnya di bawah sumbu X ya. Tinggal kita lihat di sini negatif 3 berarti dia memotongnya di bawah ya. Berarti yang B tidak mungkin. Tinggal yang A atau yang C. Nanti kita bisa menentukan kalau nilai A itu sama tanda ya. Nah, sama tanda itu berarti positifnya atau negatifnya dengan B. Maka sumbu simetri, sumbu simetri dari kurva itu berada di kiri dari sumbu Y. Sedangkan kalau A-nya beda tanda dengan B, maka sumbu simetri kurva akan di kanan dengan si
dari sumbu Y gitu ya. Jadi kalau sama tanda dia akan di kiri sumbu Y, kalau beda tanda akan di kanan sumbu Y. Sumbu simetri yang mana sih? Sumbu simetri itu yang ini nih. Nih, yang memotong si kurva, membagi si kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lihat di sini A-nya itu positif dan B-nya itu negatif. Berarti kita akan ambil yang kanan dari sumbu Y. Sehingga jawaban untuk yang ini itu adalah yang A. Jadi kita bisa menentukan tanpa kita perlu menghitung ya untuk grafik seperti ini. Nah, bisa juga nanti kebalikan. Contohnya seperti ini ya. Nilai A, B, dan C yang mungkin seperti apa. Kalau kita lihat, ini dia berada memotong di atas sumbu Y dan menghadapnya ke bawah. Berarti nilai A-nya itu adalah negatif dan nilai C-nya adalah positif. Untuk nilai B, kita lihat di sini tadi ya. Nilai B supaya dia berada, ini kan adanya sumbu simetrinya di sebelah kanan. Artinya nilai B-nya harus berbeda tanda dengan si A. Berarti dia harus positif. Berarti kalau kita lihat di sini A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Nanti jawabannya adalah yang D. Jadi gampang ya, nggak perlu kita cari ya yang ini, bisa kita sketsa. Kalau ditanya sketsanya yang mana nih, bisa seperti ini. Kenapa kita pakai cara seperti ini? Karena kita nggak tahu nilai titik ini berapa gitu ya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 18. Kurva fx di mana x kuadrat tambah bx tambah 9 menyinggung sumbu x, nilai b-nya berapa? Nah, ini kembali lagi ke nilai diskriminan ya. Kalau diskriminan lebih besar dari 0, maka kurva dia akan memotong sumbu X, gambarnya seperti ini. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka kurva itu akan menyinggung. Nah, ini akan menyinggung sumbu X ya. Nanti dia bentuknya akan seperti ini. Nah, hanya satu titik saja. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka si kurva tidak menyinggung maupun memotong. Jadi dia akan seperti ini ya, melayang. Nah, seperti ini, nggak ketemu sama si sumbu X. Berarti di sini kalau kita mau dia menyinggung sumbu X, maka nilai D-nya harus sama dengan 0. Nilai D adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C harus sama dengan 0. B kuadratnya adalah B, ya kita mau cari B. B kuadrat dikurang 4 dikalikan 1 dikalikan 9 sama dengan 0. Maka kita punya B kuadrat sama dengan 36. Kan ini kan B dikurang 36 sama dengan 0. Nah, berarti B-nya adalah akar dari 36. Berarti bisa plus 6, bisa min 6. Nah, kita ambilnya di sini karena nggak ada pilihan negatif 6, kita ambil yang positif 6. Nah, itu beberapa soal mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kita bahas sedikit mengenai si transformasi geometri ya. Di sini kakak punya sebuah titik P. Nah, titik P ini dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Titik P ini katanya 5, min 3. Berarti ini X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman nanti harus tahu rumus-rumusnya. Nanti teman-teman bisa cek di video kakak yang transformasi geometri. Linknya nanti kakak taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai P aksennya itu nanti akan menjadi negatif X, Y. Ya, jadi X, Y menjadi negatif X, Y. Sehingga nanti bayangan pertama dari titik P adalah negatif 5, negatif 3. Nah, kemudian ditranslasikan. Nah, translasi cukup mudah nih. Kalau ditranslasikan lagi, maka si P ini ya min 5, min 3 itu akan ditranslasikan dengan komponen translasi 6 dan 7. Maka kalau translasi rumusnya cuma satu. Rumusnya apa? Rumusnya kalau ini X, ini Y, ini kakak punya A, ini kakak punya B, maka nanti X-nya tinggal ditambah A dan Y-nya tinggal ditambah B. Berarti nanti bayangan terakhirnya X itu berarti min 5 ditambahkan 6 dan ini kakak punya min 3 ditambahkan 7. Berarti nanti bayangan terakhirnya adalah 1,4. Berarti jawabannya adalah yang A. Sekarang kita coba soal yang nomor 20. Di sini kakak punya sebuah titik K, min 4, min 3 ditranslasikan berturut-turut oleh komponen translasi pertama A dan 3 dan komponen translasi keduanya 5 dan B. Sehingga menghasilkan bayangan akhir 6, min 1 dan kita ditanya pasangan nilai A dan B yang memungkinkan. Nah, kalau seperti ini nggak usah pusing, teman-teman translasikan satu persatu aja. Ini min 4, min 3. Yang pertama ditranslasikan dengan komponen translasi X-nya A dan Y-nya 3. Berarti ini bayangan pertamanya
Itu kalau kita tuliskan berarti min 4 ditambah dengan A. Kemudian kita punya negatif 3 ditambah dengan 3 gitu ya. Nah, berarti di sini nilai K-nya, berarti bayangan pertamanya bisa kakak tuliskan min 4 ditambah A dan 0 ya. Kalau sudah, bayangan pertama ini si min 4 ditambah A, 0 ditranslasikan lagi dengan komponen 5 dan B seperti ini. Sehingga nanti kita dapat bayangan akhirnya. Bayangan akhirnya min 4 ditambah A ditambah 5 gitu ya. Kemudian kita punya 0 ditambah B. Nah, seperti ini. Ternyata hasilnya katanya itu hasil adalah 6, min 1. Berarti kita bisa mempunyai sebuah persamaan. Berarti nilai ini harusnya hasilnya sama dengan 6. Berarti min 4 ditambah A tambah 5 hasilnya harus 6. Berarti A ditambah 1 harus 6. Berarti A-nya adalah 6 dikurang 1 kita punya 5. Sedangkan yang B-nya berarti ini hasilnya harus sama dengan ini. Berarti 0 ditambah B sama dengan min 1. B-nya adalah negatif 1. Jadi A-nya 5, B-nya negatif 1, sehingga jawabannya itu adalah yang D. Nah, kira-kira seperti itu beberapa contoh soal yang mungkin akan keluar pada saat ujian akhir semester matematika kalian yang kelas 9. Nah, kalian boleh nanti cek di link deskripsi, kakak kasih linknya, di mana teman-teman bisa belajar masing-masing topik sesuai urutannya dari video pertama sampai video terakhir. Jangan lupa juga untuk menjadi member di channel Legules ya, tinggal diklik tombol joinnya dan teman-teman tinggal pilih member yang teman-teman mau pilih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legules, dan juga follow Instagramnya Legules. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.